Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Ni Yan kemudian bertanya, apakah senior akan mengenali Xiao Chuier? Han Li tertegun sejenak. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, Xiao Chuier. Tentu saja aku tahu, kau tahu gadis kecil itu. Pada saat yang sama, penampilan gadis muda berjiwa aneh itu muncul di benaknya. Han Li memiliki kesan mendalam tentang gadis muda yang dia rekomendasikan untuk bergabung dengan Lembah Maple Kuning. Tetapi setelah itu, dia mengingat lelaki tua kecil yang telah menerimanya sebagai murid, kakak senior Ma. Ketika Han Li mengingatnya, dia merasakan sedikit kesedihan. Pria tua kecil itu tidak mungkin membentuk inti mengingat usianya, tapi dia adalah orang yang paling dekat dengan Han Li di Lembah Maple Kuning. Kemungkinannya adalah dia sudah meninggal. Dengan kekesalan dan pura-pura, dia tersenyum tipis dan berkata, gadis kecil. Junior Xiao bukan lagi gadis kecil. Dia sudah menikah dan memasuki tahap formasi inti beberapa puluh tahun yang lalu. Setelah Han Li pulih dari terkejutnya, dia tersenyum dan berkata, oh, dia juga memasuki formasi inti. Itu mengejutkan. Ni Ying dengan lembut berkata, saya telah mendengar Junior Xiao berbicara beberapa kali tentang bagaimana senior menariknya ke dalam sekte. Saudari Junior Xiao selalu merasakan rasa terima kasih dan perhatian yang mendalam untuk senior Han. Senyum Han Li memudar dan dia dengan lemah berkata, pada saat itu, saya hanya memperkenalkannya kepada kakak senior Ma karena bakatnya bagus, tidak lebih. Sekarang hanya masa lalu. Ni Yan dan Lei Wanhe hanya bisa tersenyum pahit satu sama lain dalam diam atas usahanya yang gagal dalam upaya untuk membuat Han Li bergabung kembali dengan sekte tersebut. Adapun alasan mengapa Han Li tidak mau bergabung kembali, keduanya bisa menebak. Selama tahun itu para murid inti bergabung dengan Persatuan Sembilan Bangsa, karena Han Li tidak ada di antara mereka, karena dia hanyalah murid kecil pendirian yayasan, dia dikelompokkan untuk dijadikan umpan dan ditinggalkan. Tidak heran mengapa dia merasa begitu terpisah dari Lembah Maple Kuning dan tidak berniat untuk kembali. Karena keduanya tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dikatakan, Han Li tiba-tiba bertanya kepada kultivator bulan bertopeng setengah baya, apakah Anda memiliki seorang kultivator wanita bernama Nangong Wan? Bagaimana keadaannya sekarang? Suara Han Li tiba-tiba menjadi suram. Pria parubaya bernama Tang Minghua terkejut dan dia segera menjawab dengan hormat, ah. Senior tahu Bibi Nangong. Dia saat ini mengawasi sekte dan baik-baik saja. Dalam terkejut Han Li, dia tidak bisa menyembunyikan sedikit pun kegembiraan, Bibi Guru. Dia sudah memasuki tahap Naschen Sol. Bibi Guru Nangong berhasil memasuki tahap Naschen Sol lebih dari 100 tahun yang lalu, dan dia sekarang adalah penatua sekte kami. Apakah senior adalah teman lama Bibi Nangong? Han Li menghela nafas dan matanya menjadi redup, teman lama. Bisa dibilang begitu. Saya menerima kebaikan besar dari Bibi Guru Anda di masa lalu, dan saya selalu ingin bertemu dengannya lagi. Sayang sekali saya disibukkan dengan begitu banyak hal sepanjang tahun dan saya tidak pernah memiliki kesempatan. Hehe, meskipun Bibi Nangong jarang melihat tamu, senior seharusnya dapat dengan mudah melihatnya. Dalam 3 bulan, Bibi Nangong akan menikahi penatua Wei dari sekte pikiran mengalir. Dan upacara pendampingan Dao mereka akan meresmikan sebagai pembudidaya pasangan. Perayaan ini awalnya hanya mengundang pembudidaya kelas tinggi dari Persatuan Sembilan Bangsa, tetapi karena senior adalah teman lamanya, dia pasti akan. Han Li merasakan pikirannya berdengung dan dia tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan pria paruh baya itu. Dia tiba-tiba menghadapi pembudidaya sekte bulan bertopeng dan dengan dingin bertanya, upacara pendampingan Dao. Iya. Dia berencana menikahi penatua Wei Liken dari sekte pikirian mengalir,
yang membentuk Naschen Sol 300 tahun yang lalu dan memiliki kemampuan mendalam. Dia adalah seorang jenius kultivasi yang tidak berasal dari selatan surgawi. Kedua sekte kami menghabiskan banyak upaya untuk membuat masalah ini menjadi mungkin. Ekspresi dingin Han Li membuat takut kultivator Parubaya itu. Segala macam pikiran aneh mulai muncul di dalam dirinya, tetapi di bawah tatapan dingin Han Li, dia tidak bisa menahan diri untuk terus berbicara. Lei Wanhe dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi aneh. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa hubungan antara Han Li dan Nangong Wan tidak sesederhana itu. Mengapa lagi Han Li memiliki reaksi yang kuat setelah mendengar ini? Harus mengejutkan yang lain, ekspresi dingin Han Li hanya bertahan beberapa saat lagi sebelum tiba-tiba menghilang. Dengan nada lembut, dia berkata, "Rekan Taois Tang tidak perlu takut. Saya tidak punya niat jahat. Saya hanya mendengar bahwa cinta lama saya akan menjadi wanita orang lain dan saya menjadi agak gelisah. Sekarang setelah saya mengetahui masalah ini, saya harus merayakan upacara teman baik saya." Kultivator Parubaya menghela nafas lega melihat Han Li begitu tenang dan berulang kali mengucapkan kata-kata selamat datang. Namun, Han Li hanya menjawab dengan sedikit senyum. Yang lain di kereta juga lega. Bagaimanapun, 6 sekte Yue sekarang praktis menjadi satu kesatuan. Mereka tidak ingin terjadi apa-apa satu sama lain. Setelah ini, Han Li dengan santai mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait dengan 6 sekte Yue. Karena masalahnya tidak penting, kelimanya mampu menjawab semuanya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa lingu leluhur lembah Maple Kuning telah mencapai akhir masa hidupnya, Han Li mengerutkan kening sejenak dan dengan cepat mengernyitkan alisnya seolah-olah dia belum mendengar ini. Han Li tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ah ya, bibi guru Nangong seharusnya memiliki sepupu yang lebih muda bernama Nangong Bing. Dia juga harus menjadi seorang kultivator dari sekte bulan bertopeng." Kultivator Parubaya itu tampak bingung dan bertanya, "Nangong Bing? Senior pasti salah dengar. Bibi Nangong selalu menjadi sosok yang menyendiri. Saya belum pernah mendengar tentang sepupu yang lebih muda. Apakah senior tidak salah?" Ketika Han Li mendengar ini, dia tercengang. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia dengan mendesak bertanya, "Nangong Bing seharusnya menjadi pembudidaya formasi inti wanita dari sekte Anda. Mungkinkah kamu tidak ingat?" Tang Minghua tersenyum kecut, "Jika orang ini benar-benar milik sekte kami, junior ini pasti akan mengetahuinya. Saya dapat berjanji dengan pasti bahwa tidak ada wanita seperti itu di sekte kami." Dengan ekspresi heran, Lei Wanhe menyela, "Rekan Taois Tang mengatakan yang sebenarnya. Kita akan tahu jika pembudidaya formasi inti seperti itu ada di sekte bulan bertopeng. Dari mana senior mengetahui orang ini?" "Tidak apa, aku hanya salah paham." Meskipun Han Li mengatakan ini, dia tampak bingung. Han Li sekarang tahu bahwa Nangong Bing bukan sepupu Nangong Wan, tetapi Nangong Wan sendiri dengan menggunakan beberapa perubahan penampilan. Tidak heran mengapa dia tidak memperlakukannya dengan begitu kejam atau mengapa dia memiliki ekspresi yang aneh ketika pergi. Setelah itu, Han Li benar-benar kehilangan minat dalam diskusi lebih lanjut dan hanya menjatuhkan kereta ke depan dengan ekspresi suram. Ketika yang lain melihat bahwa Han senior ini tidak dalam suasana hati yang baik, mereka tidak berani mengobrol sembarangan. Untuk sementara waktu, kereta kuda angin benar-benar sunyi. Kurang dari setengah hari kemudian, Han Li menghentikan kereta kuda angin di gunung. Han Li berdiri dan dengan tenang berkata, "Kita harus berpisah di sini. Tempat ini hanya berjarak sehari dari perbatasan negara bagian Feng Yuan. Seharusnya aman di sini. Saya memiliki hal-hal yang harus saya tangani dan saya tidak dapat terus menemani Anda." Lei Wanhe dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya berterima kasih kepada Han Li sekali lagi karena telah menyelamatkan hidup mereka sebelum terbang keluar dari kereta berkendara angin.
Han Li tidak mengatakan sepatah kata pun lagi dan segera memutar kereta sebelum menghilang dari cakrawala dalam sekejap mata. Penggarap benteng kekaisaran surgawi yang lebih tua bermarga kian melihat bahwa kereta kuda angin telah menghilang dari pandangan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Rekan Daois Lei, apakah benar Han Senior pernah menjadi murid lembah Maple Kuning Anda dan murid keponakan di masa lalu?" Lei Wanhe mengerutkan kening dan dengan kesal berkata, "Apa, menurutmu aku seseorang yang mengucapkan kata-kata kosong?" Meskipun hidupnya telah diselamatkan oleh Han Li, kultivasi juniornya di masa lalu sekarang jauh melebihi miliknya dan dia menjadi senior sejati. Mengingat betapa berhati-hatinya dia berada dalam suasana hati yang buruk. "Hehe, Saudara Lei tidak perlu marah. Saya hanya merasa aneh. Jika rekan Daois berbicara dengan jujur, senior Han harus seusia dengan rekan Daois Ni. Rekan Daois Ni, sudah berapa lama kamu berkultivasi?" Kultivator Qian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seolah menyadari apa yang dia tanyakan, Ni Yan menjawab dengan ekspresi yang berubah, "Saya berkultivasi selama 200 tahun sebelum mencapai tahap formasi inti awal." Kultivator Qian menggosok dagunya dan dengan tegas berkata, "Sepertinya senior Han hanya menghabiskan 200 tahun sebelum memadatkan jiwa yang baru lahir. Apakah Anda tahu apa artinya ini?" Penggarap Sekte Pedang Raksasa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, "Mungkinkah?" Kultivator Qian dengan sungguh-sungguh berkata, "Itu benar. Sangat mungkin orang ini mencapai tahap transformasi dewa. Sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir ini terjadi. Meskipun pembudidaya yang mencapai tahap transformasi dewa segera menghilang dari dunia ini, masing-masing dari mereka tak tertandingi dalam waktu singkat mereka di sini. Seluruh selatan surgawi, baik mereka benar, iblis, atau bahkan netral, semua bersatu selama waktu ini karena tidak ada yang mampu menahan kultivator tahap transformasi dewa awal." Setelah beberapa pemikiran, Ni Yan tersenyum dan berkata, "Kakak Qian pasti melebih-lebihkan. Meskipun rekan Daois Han berhasil mencapai tahap Nas Chen Sol dalam waktu singkat, mencapai transformasi dewa masih merupakan masalah yang jauh dari jangkauan. Hal ini tidak begitu mudah dilakukan. Faktanya, selama dia mencapai tahap akhir Nas Chen Sol, dia mampu menyatakan sektenya sendiri sebagai hegemon dari pihak mereka. Itu tampaknya jauh lebih mungkin." Dengan kilatan semangat muncul dari matanya, pembudidaya bermarga Qian perlahan berkata, "Hehe. Aku hanya terlalu banyak berpikir. Jika senior Han tidak menemukan kecelakaan apapun, dia pasti akan menjadi karakter yang sangat berpengaruh di selatan surgawi. Mengingat ikatan mendalam yang dia miliki dengan lembah Maple Kuning, jika dia bergabung, kurasa itu tidak akan lama sebelum kita dapat merebut kembali negara bagian Yue." Setelah hening sejenak, Lei Wanhe menghela nafas dan berkata, "Hubungan." Rekan Taois baru saja melihat bahwa meskipun senior Han awalnya berasal dari lembah Maple Kuning kami, dia sekarang adalah penatua dari Sekte Awan Hanyut Aliansi Dao Surgawi. Selain itu, dia tidak punya niat untuk kembali. Terlepas dari kekuatan sekte apa yang dia miliki, lembah Maple Kuning tidak akan bisa mengikatnya. Setelah itu dikatakan, yang lain kehilangan kata-kata. Kultivator Sekte Pedang Raksasa dengan ragu berkata, "Mengapa senior Han memperlakukan sekte Anda seperti itu? Lagi pula, dari sanalah dia berasal. Apakah dia memiliki niat untuk membayar kembali apa yang telah dilakukan sekte untuknya?" Lei Wanhe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa mengungkapkan secara spesifik, tetapi kemungkinannya tidak bagus. Namun, dari cara saya melihatnya, hubungannya dengan senior Nangong Sekte Bulan Bertopeng tampak dalam. Mungkin senior Nangong dapat mencoba berbicara dengannya. Bahkan jika dia tidak akan bergabung kembali dengan 6 sekte kita, hubungan yang baik masih bisa terbentuk." Tang Minghua dengan ragu berkata, "Ini, mungkin.
Saya harus kembali ke sekte dan menanyakan tentang hubungan antara senior Han dan Bibi Nangong. Biarkan saja, urusan kultivator tahap Nas Chen Sol bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Suruh orang tua menanganinya. Senior Han ini akan muncul di upacara dalam 3 bulan. Lei Wanhe kemudian melihat sekelilingnya dan mengerutkan kening. Bagaimanapun, ayo cepat kembali ke Persatuan 9 Bangsa. Di sini tidak aman. Ketika yang lain mendengar ini, kelimanya berhenti mengobrol dan terbang ke langit. Meskipun Lei Wanhe berbicara dengan nada yang mudah, dia menjadi khawatir dalam hati. Bagaimana dia bisa memberi tahu leluhur Ling Hu tentang masalah ini? Bisakah dia mengatakan bahwa seorang murid yang dia tinggalkan di masa lalu telah menjadi eksistensi sekuat leluhur itu sendiri? Terlebih lagi, hal itu telah menyebabkan Han Li membenci lembah Maple Kuning. Bukankah memberi tahu seniornya ini sama dengan menegurnya secara langsung? Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya beberapa kali di sepanjang perjalanan sebelum dengan muram melanjutkan perjalanannya. Karena kereta kuda angin terlalu mencolok, begitu Han Li tidak terlihat dari Lei Wanhe dan yang lainnya, dia menyingkirkan kereta itu dan mulai terbang menggunakan cahaya biasa. Sekarang dia tiba-tiba mendapatkan berita tentang Nangong Wan, dan buruk dalam hal itu, dia perlu menenangkan dirinya dan berpikir panjang tentang masalah ini. Di masa lalu, mereka hanya melakukan hubungan intim sekali dan dia hanya melihatnya 2 kali. Karena ada perbedaan besar dalam kultivasi mereka, mereka hanya bertindak sebagai orang asing yang acuh. Tetapi pada waktu yang tidak diketahui, Han Li secara tidak sadar telah menganggap Nangong Wan sebagai wanitanya. Dengan keberhasilan pembentukan inti dan Nas Chen Sol, Han Li mengakui dirinya layak untuk Nangong Wan dan ide ini semakin tertanam di benaknya. Akibatnya, dia hampir kehilangan kendali, begitu dia mendengar bahwa Nangong Wan akan menjadi sahabat Dao dengan orang lain. Berpura-pura tidak tahu bahwa Nangong Wan menikahi orang lain adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan Han Li. Satu-satunya pria yang bisa menikahinya dalam hidup ini adalah Han Li. Selain itu, dia yakin bahwa sebagai pria yang mengambil yin vital Nangong Wan, dia juga harus memiliki perasaan yang mirip dengannya. Dia pasti tidak bisa membiarkan perayaan itu berjalan dengan lancar. Dia saat ini sedang memikirkan apakah dia harus langsung menuju ke sekte bulan bertopeng dan diam-diam mencuri Nangong Wan atau menghancurkan perayaan 3 bulan kemudian. Kedua metode ini jelas memiliki kelebihannya masing-masing. Meskipun metode pertama lebih mudah dilakukan, dia benar-benar ragu apakah Nangong Wan akan pergi bersamanya atau tidak. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sekte bulan bertopeng selama bertahun-tahun dan telah menjadi tetua sekte. Tidak mungkin memiliki pikiran untuk pergi. Pilihan kedua adalah langsung tampil di hari perayaan. Bisa dikatakan jauh lebih menantang karena dia akan menghadapi sekte bulan bertopeng, 6 sekte Yue, dan bahkan aliansi 9 bangsa. Selama dia bisa menyelesaikan masalah yang muncul, dia bisa bersama dengan Nangong Wan secara adil dan terhormat tanpa khawatir di masa depan. Tentu saja, ada metode yang lebih sederhana. Dia bisa membuat Wei Liken ini menghilang secara misterius dari dunia ini. Namun, metode ini juga yang paling berbahaya. Sekte pikiran mengalir bukanlah sekte kecil. Itu adalah sekte terbesar di Serikat 9 Bangsa, memiliki 5 penatua tahap Nas Chen Sol. Itu jauh lebih kuat daripada sekte awan melayang. Jika Wei Liken ini tetap berada di dalam sekte sepanjang waktu, bahkan jika dia memiliki kemampuan luar biasa, Han Li bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Dan bahkan jika dia berhasil membunuhnya, jika identitas Han Li terungkap, dia akan menanggung akibatnya. Saat Han Li merenung, dia berulang kali membuat rencana yang berbeda. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berkompromi dengan metode ini demi keandalan. Dia memutuskan untuk bergegas dalam perjalanannya ke sekte bulan bertopeng, untuk melihat Nangong Wan dan bertanya tentang niatnya.
Jika dia memiliki keraguan yang besar atau kesulitan lain untuk pergi, dia akan berkunjung ke sekte pikiran dan melihat apakah akan ada kesempatan untuk memusnahkan Wei Liken secara diam-diam. Mempertaruhkan semuanya. Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, dia hanya akan muncul pada hari perayaan dan secara terbuka mengajukan lamarannya sendiri untuk menikahi Nangongwan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia harus dengan paksa membawanya pergi. Ada beberapa hal dalam hidupnya yang pernah membuatnya merasa seperti ini. Dia biasanya bertindak dengan alasan, bukan emosi, tapi kali ini, Han Li tidak bisa membiarkan Nangongwan menikahi orang lain. Dengan kemampuannya saat ini, apapun yang kurang dari seorang pembudidaya Nas Chen Sol yang terlambat tidak akan bisa menggoresnya. Dengan semua ini diputuskan, semangatnya bangkit. Setelah mendapatkan kembali niatnya, dia meningkatkan kecepatan terbang dan dengan cepat melakukan perjalanan. Ketika 6 sekte Yue dikalahkan, mereka hanya bisa berlindung dengan aliansi 9 bangsa. Mereka menanam sekte-sekte mereka di negara ini dengan sekte-sekte lain yang paling sedikit, negara bagian Beiliang. Negara bagian Beiliang memiliki sedikit pembudidaya karena kurangnya sumber daya budidaya. Adapun untuk memilih siapa yang akan bergabung dengan 6 sekte, mereka tidak mungkin pilih-pilih. Selain itu, 6 pembudidaya sekte diam-diam bermusuhan dengan sekte lokal, selama lebih dari 100 tahun sebelum berhasil membangun diri mereka sendiri. Tentu saja, pembuluh darah roh dan sumber daya lain yang dapat diakses oleh 6 sekte Yue jauh lebih rendah daripada yang mereka miliki di negara asal mereka. Tetapi setelah bertahun-tahun berjuang dengan putus asa, 6 sekte akhirnya memulihkan sedikit kekuatan mereka dan posisi mereka di aliansi 9 bangsa tumbuh. Dengan sekte bulan bertopeng menjadi yang terkuat di antara 6 sekte Yue, mereka berhasil menduduki pegunungan dengan nadi roh yang layak. Sisi barat pegunungan Gemkat negara bagian Beiliang adalah basis dari sekte bulan bertopeng. Mereka telah membangun berbagai macam bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan menetapkan berbagai batasan besar di sini. Pegunungan Gemkat dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat terendah berada di dasar gunung dan di mana para pembudidaya kelas rendah tinggal, hanya pembudidaya formasi inti yang memiliki kualifikasi untuk hidup di tingkat menengah. Meskipun pembudidaya pendirian yayasan tidak layak diperhatikan di mata orang-orang tahap formasi inti dan di atas, di mata pembudidaya kondensasi Qi, memandang mereka sebagai pilar penting dari sekte. Berbagai pelayan sekte bulan bertopeng adalah orang-orang yang sangat cakap, dan semua memiliki kultivasi pendirian yayasan, kecuali pelayan urusan fana, Yuan Kun. Dia adalah satu-satunya pelayan Qi kondensasi di sekte tersebut. Alasan mengapa ini mungkin adalah karena klan Yuan, klan menengah asli negara bagian Beiliang, telah menyambut 6 sekte ketika mereka baru saja memasuki negara itu. Mereka telah mengeluarkan banyak usaha atas nama sekte bulan bertopeng pada khususnya. Sebagai imbalan atas tindakan klan Yuan, sekte bulan bertopeng hanya akan menugaskan murid klan Yuan ke posisi kecil ini untuk generasi mendatang. Tapi seperti keberuntungan, Yuan Kun adalah keponakan dari Yuan Tuan klan dan tidak memiliki prospek masa depan dalam kultivasi. Sebagai hasil dari permintaan pribadi Tuan klan Yuan, eselon atas dari sekte bulan bertopeng mengangkatnya sebagai pengurus sekte. Sementara Yuan Kun mungkin tidak memiliki banyak prospek dalam kultivasi, dia menyesuaikan diri dengan baik dengan dunia fana dan mampu menangani tugasnya dengan lancar tanpa kecelakaan. Tetapi karena aturan senioritas di dunia kultivasi, pembudidaya kelas rendah di sekte bulan bertopeng tidak memperlakukannya dengan lebih hormat karena dia masih hanya seorang pembudidaya kondensasi Qi. Dia juga dihina oleh pelayan pendirian yayasan lainnya. Suatu hari, Yuan Kun muncul di sebuah desa fana yang paling dekat dengan pegunungan Gemkat, membawa serta 2 murid sekte bulan bertopeng bersamanya yang memiliki kultivasi yang lebih rendah. Seperti biasa,
Mereka berkeliling beberapa toko dan membeli beberapa barang sehari-hari.